Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di next pertemuan, next video juga ya, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, mungkin kita langsung lanjut saja ke pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang tujuan, untuk apa tujuan kita belajar Sistem Informasi Manajemen, dan sebelumnya juga sudah disinggungkan apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu manajemen. Kemudian apa itu data ya. Nah, di pertemuan ketiga di sini kita akan membahas hubungannya dengan pengolahan datanya ya. Jadi di sini kita coba membahas tentang sistem pengolahan data ya. Jadi kalau kita berbicara data, semuanya sudah tahu ya, data itu adalah bagian dari apa, kemudian bentuknya itu seperti apa, dan lain sebagainya ya, kejadian nyata ya. Nah, di sini ada data adalah suatu penggambaran data di mana pengertiannya itu diinstruksikan, yang dapat disampaikan juga dan bisa diolah oleh bisa manusia juga mesin ya. Contohnya untuk data itu bisa berupa angka, kemudian juga bisa berupa karakter, alfabet, simbol, gambar, suara, kemudian video juga dan lain sebagainya ya. Dalam bentuk dokumen juga bisa dikatakan data. Kita next. Nah, di sini sistemnya untuk pengolahan data, mulai dari pengolahan datanya adalah pengubahan ataupun transformasi simbol-simbol yang seperti nomor atau angka tadi, atau bisa huruf, untuk tujuan peningkatan kegunaannya masing-masing ya, dengan fungsinya masing-masing sesuai dengan data apa yang akan kita dapatkan atau yang akan kita olah ya, ataupun kita transformasikan maunya nanti dari data tadi apa ya, untuk kepentingan ataupun untuk meningkatkan kegunaannya juga, dengan tujuan untuk meningkatkan kegunaannya. Kemudian sistem pengolahan data, kalau tadi itu ada pengolahan data, ini ada kaitannya dengan sistemnya, berarti adanya berbagai macam hubungan ya di situ ya, bukan hanya ada satu saja. Ya, jadi sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan itu sendiri ya, pengolahan data itu sendiri. Kalau kita contohkan di sini, sistem pengolahan data itu bisa kita lihat dari sistem penjualan, kemudian sistem pembelian, sistem kepegawaian, kependudukan, akademik, dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalkan di sini ya, sistem penjualan. Nah, untuk pengolahan sistem penjualan itu akan terlibat apa saja di situ. Data-datanya itu berupa apa saja, ya. Contohnya misalkan data yang kita dapatkan yang akan kita olah nanti data pelanggan, kemudian data barang, kemudian media kita dapatkan dari datanya misalkan dalam bentuk dokumen, dokumennya apa? Oh, misalkan dokumennya adalah bentuk nota ataupun kwitansi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita satukan, kita olah sehingga dia menjadi sebuah sistem. Oh ya, ini juga ya untuk sistem pengolahan data, saya lupa tadi, maaf. Nah, di sini juga ya untuk sistem pengolahan data tadi, dia tak luput dari yang namanya input, proses, outputnya ya. Nah, untuk inputannya itu bisa dari data, bisa juga dari informasi. Ya, kita dapatkan untuk inputan, kemudian prosesnya itu bisa juga dikatakan dari proses berpikir dan lain sebagainya, tahap pengolahan prosesnya itu macam-macam. Sedangkan outputnya berupa keputusan yang bisa kita tuangkan dalam bentuk laporannya ya. Jadi input, proses, output itu tak luput dari namanya sistem ataupun juga dari pengolahan data. Oke, next. Nah, di sini tujuannya untuk apa sih pengolahan data? Tujuannya itu adalah kita untuk mengambil sebuah informasi ya. Tujuan kita adalah untuk mengambil sebuah informasi yang asli, dan darinya itu nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang baru lagi dalam bentuk yang lebih berguna lagi, yang hasilnya lebih berguna lagi. Tujuan lain dari pengolahan data kalau di bidang organisasi atau perusahaan
tujuannya adalah untuk menghasilkan record yang baik bagi perusahaannya, kemudian yang lebih akurat dan juga lebih up to date tentunya. Ya, dengan adanya sistem pengolahan data, ya, tentunya data-datanya akan up to date. Ya. Terus saya next saja. Nah, fungsi dari pengolahan data itu sendiri adalah untuk mengambil program dan data dalam bentuk inputan. Ya, fungsinya itu adalah untuk inputan dalam bentuk pemrograman dan juga dalam bentuk datanya. Kemudian kedua, menyediakan penyimpanan pemrosesan program dan juga data. Ya, kita akan menyiapkan media penyimpanannya. Kemudian menjalankan operasi aritmatika dan logika pada data yang akan kita simpan. Nah, proses aritmatika ini lebih ke codingannya ya, apa yang kita butuhkan dari sistem yang akan kita jalankan. Ya sudah, di sini akan ada proses aritmatika dan juga logikanya. Kemudian poin keempat, menyimpan hasil akhir pengolahan data. Nah, ini ada hubungannya dengan poin kedua tadi ya, sebagai media penyimpanan bisa kita tuangkan dalam database-nya ya. Database itu macam-macam, kita mau dari SQL-nya, terus mau akses dan lain sebagainya yang mau kita pakai sebagai media database-nya untuk penyimpanan. Kemudian terakhir mencetak atau menampilkan data yang akan kita simpan atau juga hasil dari pengolahan yang sudah kita buat ya dalam bentuk hasilnya. Kemudian sifat dari pengolahan data, kalau tadi ada tujuan dan lain sebagainya, nah sifat dari pengolahan data yang pertama adalah untuk menjalankan tugas yang penting. Itu sudah pasti ya, untuk menjalankan tugas yang penting, terutama dalam perusahaan atau organisasi bagi si pimpinan ataupun dari manajernya. Kemudian poin kedua, mengikuti prosedur standar secara relatif. Nah, ini juga untuk pengolahan output juga harus mengikuti sesuai dengan prosedur standarnya. Kemudian mendapatkan data yang lengkap. Nah, untuk pengolahan data yang baik itu kita akan mendapatkan data yang lengkap ya untuk diolah sehingga bisa menghasilkan tadi ya yang lebih up to date. Kemudian mempunyai fokus history yang paling utama itu juga sudah pasti, tanpa adanya history itu tidak mungkin bisa kita mendapatkan data ujuk-ujuk langsung bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya tanpa ada histori sebelumnya. Kemudian memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang lebih sedikit. Nah, ini di poin terakhir ya. Kemudian ada juga siklus pengolahan data, bisa lihat dari gambar, dia juga tak luput dari tadi input proses sama juga output. Input itu bisa dari data, kemudian prosesnya adalah dari pengolahannya, kemudian output itu dalam bentuk informasi yang akan kita hasilkan. Ya, data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kejadian, gitu kan? Jadi data itu macam-macam. Ya. Terus pengolahannya itu adalah bagian dari manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan juga lebih berarti. Sedangkan informasi itu adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dan juga lebih berguna lagi. Outputnya ya pasti akan menghasilkan sebuah informasi ya, atau juga dalam bentuk laporannya. Oke, kita next. Nah, kalau tadi ada siklus, nah di sini untuk pengembangan daripada siklus pengolahan data. Dari mana kita dapat siklus pengolahan data input proses output tadi. Nah, kalau dalam sebuah organisasi tentunya kita mendapatkan dari organisasi ya. Nah, di sini bisa dilihat panah-panahnya, dia saling berhubungan dan tidak ada putusnya, dia akan selalu kembali dan kembali lagi. Ini kita coba dari organisasi, nah di mana di tahap organisasi, tahap yang menghubungkan dengan proses pengumpulan datanya ya, atau pencatatan datanya. Ya. Kemudian di tahapan inputan itu ada tahap proses untuk memasukkan data yang kita dapatkan dari si organisasi ke dalam komputer lewat alat inputan. Ya, lewat alat inputan komputernya misalkan seperti keyboardnya dan lain sebagainya, apa yang mau kita
input atau ketik gitu ya. Kemudian selanjutnya diproses. Nah, tahap proses ini adalah tahap pengolahan dari data tadi yang sudah dimasukkan, kemudian dilakukan oleh alat pemrosesan dalam sebuah komputernya, ya di ALU komputernya. Kemudian di sini juga ada storage-nya. Kemudian di sini ada timbal balik ya, kita masukkan di storage, kita keluarkan lagi, nanti baru output-nya. Nah, di storage itu adalah tahap proses perekaman ya, hasil pengolahan data yang akan kita simpan dalam sebuah database-nya atau komputernya gitu ya. Jadi di sini atau hard disk-nya ya di storage-nya. Kemudian kita kembali lagi ke pengolahan dalam prosesnya, kemudian dilanjutkan ke output-nya. Nah, tahap output ini adalah tahap proses menghasilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk output-nya atau alat output-nya, misalkan dalam bentuk print apa sih tadi yang sudah kita masukin, kemudian sudah diproses, sudah disimpan, kemudian kita mau print ya untuk menghasilkan outputnya dalam bentuk informasi atau juga bisa dalam bentuk laporannya ya. Kemudian pada berikutnya di sini adanya distribution ya. Nah, untuk distribusi di sini tahap penyebaran output ya, dari output ke pihak yang membutuhkan informasi. Siapa yang membutuhkan informasi dari outputnya? Tentunya pihak organisasi ya, di dalam organisasi. Tadi akan kembalikan lagi ke organisasi dan seterusnya, input lagi, proses lagi, simpan lagi, keluarkan lagi, kemudian distribusikan lagi, sampaikan lagi ke organisasi dan seterusnya. Itu ya tahap pengembangan siklus pengolahan daripada data. Oke, kita next ya. Nah, contohnya untuk sistem daripada pengolahan data itu di sini ada contohnya sistem informasi akuntansi atau SIA ya, kita kenal dengan SIA. Ini merupakan sistem yang digunakan untuk pemrosesan data dan juga transaksi guna menyediakan informasi, kemudian diperlukan oleh si user. Nah, untuk apa? Ya, berhubungan dengan manajemen atau organisasi untuk apa? Untuk merencanakan, untuk mengendalikan, dan juga untuk mengoperasikan sebuah bisnis. Ya, nah, untuk menghasilkan informasi tadi, untuk menghasilkan informasi SIA, kita harus melakukan beberapa poin di sini. Pertama adalah mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem informasi akuntansinya, SIA-nya. Kemudian adanya tahap pemrosesan datanya. Kemudian poin ketiganya menyimpan data tadi untuk masa yang akan datang. Ya, tidak mungkin kita hilangkan begitu saja, begitu dapat data kita tanpa adanya kita menyimpan data untuk evaluasi untuk berikutnya gitu ya. Kemudian poin terakhirnya adalah menyediakan informasi yang diperlukan dengan adanya sebuah media penyimpanan tadi ya untuk menghasilkan informasi. Kemudian sistem pengolahan data atau SIA untuk mengendalikan proses sehingga informasi yang dihasilkan itu akan dapat lebih akurat dan juga bisa dipercaya. Nah, contohnya di sini adalah penggunaan SIA dalam perusahaan pendistribusian. Yang berhubungan dengan perusahaan pasti mendistribusikannya itu adalah apa? Adanya barang atau juga bisa jasa kepada para pelanggannya. Nah, jadi untuk contohnya nanti kita coba tuangkan di video berikutnya ya, atau di pertemuan berikutnya nanti contoh dari penggunaan SIA dalam perusahaan pendistribusian. Ya, kita coba lihat nanti dalam bentuk kasus untuk next video. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa cukup dulu untuk penyampaian berkaitan dengan sistem pengolahan data dalam sebuah manajemen ataupun organisasi. Ya, oke, kita lanjut di video berikutnya. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu ya pertemuan sekarang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.